والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sangat saya muliakan seluruh pimpinan Rumah Sakit Ibu dan Anak Muslimat Jombang, sedaya jamaah pengawasan rutin ingkang sangat kula mulyakaken. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam dunia tasawuf itu muaranya, intinya sedayonipun niku pada adab, pada akhlak. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah, adab kita kepada orang tua, adab kita kepada guru, adab kita kepada sesama. Kalau terjadi permasalahan di adab, itu biasanya orang itu disiksa. Lah, siksaan Allah itu tidak harus berbentuk fisik, tapi bisa berbentuk hati, bisa berbentuk keseharian. Ada orang yang adabnya pada Allah tidak bagus, ada orang yang adabnya pada guru tidak bagus, ada orang yang adabnya kepada sesama tidak bagus. Kemudian kehidupan mereka tetap lancar, tetap bagus, rezeki tetap lancar, tidak ada kekurangan sama sekali. Sehingga mereka mengatakan begini, seandainya adab saya yang salah ini menjadikan saya harus disiksa, mana siksaannya Allah itu? Enggak ada sama sekali. Buktinya rezeki saya lancar. Semua yang ada dalam kehidupan saya nikmat, tidak ada sama sekali. Maka kemudian sebenarnya siksa Allah yang paling sederhana yang sering kita dapatkan adalah man'ul mazid. Man'ul mazid istilahnya. Man'ul mazid itu dicegah dari pertambahan. Dicegah dari pertambahan. Saya ulangi, dicegah dari pertambahan. Napa maksudnya pun tidak ada progres kebaikan sama sekali, stagnan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu namanya kita sedang disiksa oleh Allah. Jadi jangan dikira siksa itu hanya berbentuk fisik, stroke dan lain sebagainya, kemudian ekonominya hancur. Itu bukan siksa, itu nggak hancur namanya. Iya, siksa yang sebenarnya yang sering-sering kita tidak sadari itu adalah man'ul mazid. Kita dicegah oleh Allah dari pertambahan kebaikan. Dari dulu gak ada kebaikan sama saya. Dari dulu kebaikannya hanya seperti itu. Itu namanya bukan istiqomah, bapak-bapak. Istiqomah itu dalam pekerjaan. Tapi kalau dalam kebaikan itu ada nilai tambah, nilai tambah. Lah setelah bulan Ramadan apa nilai tambah kita? Kalau tidak ada nilai tambah itu berarti namanya pancet, bahasa Jombangnya. Pancet itu namanya man'ul mazid. Tidak, apa istilahnya, man'ul mazid, dicegah mengalami pertambahan kebaikan. Lah, pertama kalau ingin sampaikan pada kesempatan ini, mari kita sama-sama mengkoreksi kita ini semakin tua semakin baik, apa tetap, apa semakin jelek? Tidak perlu dijawab, sebab ini bapak-bapak adalah muhasabah kita di awal pertemuan ini. Kalau semakin baik, jangan sombong, disyukuri, mudah-mudahan tidak diambil oleh Allah. Tapi kalau stagnan, ditaubati, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, karena itu mungkin karena adab kita yang kurang bagus kepada Allah. Misalnya menomorsatukan Allah, menomorssekiankan Allah, lebih menomorsatukan yang lain. Ditobati. Kalau terjadi pengurangan, semakin tua kok semakin kualitas ibadahnya kok semakin berkurang, itu yang harus kita sesali, itu yang harus kita tangisi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, seringkali kita itu menangis untuk orang lain, tapi jarang menangis untuk diri
kita. Bersama-sama mari kita melakukan muhasabah, koreksi terhadap perjalanan kehidupan kita. Kalau semakin bertambah nikmat Allah, semakin bertambah usia kita, kok tidak ditambah kebaikan kita kepada Allah, tidak ditambah taqarrub kita kepada Allah, tidak bertambah ketakwaan kita kepada Allah, itu namanya kita sedang disiksa. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita sedang disiksa. Jadi kadang-kadang ada orang yang sedang disiksa tapi dia merasa kalau dirinya tidak disiksa. Itu yang diucapkan oleh seorang murid kepada gurunya. Kalau karena saya su'ul adab, saya disiksa oleh Allah, mana siksaannya? Enggak ada kok. Nikmat masih banyak dari Allah. Kemudian gurunya mengatakan, bentuk siksaan Allah yang paling banyak tidak disadari oleh kalian semua adalah man'ul mazid, dicegahnya pertumbuhan kebaikan. Saya kira itu bapak-bapak yang pertama. Mudah-mudahan menjadi koreksi kita. Ibu-ibu, bapak-bapak kan sering melihat anoponiku progres pasien. Pasien ini mulai masuk sampai sekarang ada nilai kebaikan enggak kesehatannya? Oh alhamdulillah tensinya mulai normal. Oh alhamdulillah mulai begini. Itu namanya progres kebaikan. Kalau nggak ada progres kebaikan itu berarti nggak berhasil pengobatannya. Jadi kalau diterus-terusan jadi gak enak bapak-bapak ini. Kalau nggak ada progres kebaikan nggak berhasil pengajiannya. Tidak berhasilnya pengajian itu bukan karena jenengan, karena kulo kurang ikhlas maksudnya, karena gurunya yang tidak ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kulo muliakan, mari berdoa mudah-mudahan semakin bertambah umur, semakin bertambah dekat dengan Allah, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah dekat dengan Allah. Sebab kulo hanya takut dawuhnya Kanjeng Nabi, manisdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, barang siapa yang bertambah ilmunya, manisdada ilman, lam yazdad hudan, tapi dia tidak bertambah hidayahnya kepada Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka orang itu tidak ada tambah sama sekali pada Allah kecuali semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Berarti ilmu ini wonten kalih bapak-bapak. Ada ilmu yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, ada ilmu yang justru semakin menjauhkan diri kita dari Allah. Nah, itu namanya urusannya hanya hidayah. Makanya bersama-sama kita terus berdoa menambah ilmu, mudah-mudahan semakin tua semakin nunduk, semakin tua semakin nunduk, seperti sebagaimana filosofinya padi, semakin padat, semakin berisi, semakin tawadu, terutama tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Koreksi yang pertama untuk kulo. Yang kedua, muhasabah yang kedua. Kulo sampun kirim ke Bu Ajeng tadi makalah, mohon maaf karena lumayan padat waktunya sehingga makalahnya dadak-dadak belum sempat fotokopi. Ada istilah begini bapak-bapak, kalau kita ingin tahu apakah ibadah yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan itu diterima oleh Allah, itu ada tandanya. Jadi kalau kulo kali panjenengan itu ingin tahu apakah ibadah saya ini diterima ndak oleh Allah, salat saya ini diterima oleh Allah, puasa saya tadi kemarin itu diterima ndak oleh Allah, atau sedekah saya diterima oleh Allah, ngaji kita ini diterima oleh Allah apa ndak, itu sebenarnya mudah. Dawi pun Asy-Syaikh bin Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya ngeten, man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala qabulihi ajilan. Barang siapa yang menemukan dalam dirinya, thamrata amalihi, thamrata amal ini buah dari amal, ajilan pada waktu sekarang, fahuwa dalilun ala qabulihi ajilan, maka itu adalah dalil tanda bahwa amalnya itu diterima oleh Allah kelak.
Jadi kelak amal kita itu diterima oleh Allah atau tidak itu bisa kita deteksi mulai hari ini. Jadi ini bapak-bapak namanya. Ini laboratorium nih namanya. Laboratorium kesehatan Pak. Jadi apakah amal kita diterima atau tidak kita sendiri yang merasakan. Tidak, bukan orang yang bisa menilai amal kita. Nopo maksudnya buah dari amal yang bisa kita ketahui bahwa amal kita itu diterima oleh Allah. Salah satu yang paling menyolok adalah halawatal ibadah. Halawatal ibadah. Halawatal ibadah itu manisnya ibadah, nikmatnya ibadah. Oh berarti Gus, nikmat ibadah itu ada dua. Ada ibadah itu abad, ada ibadah itu nikmat. Kira-kira kita ini termasuk yang menemukan nikmatnya ibadah apa abadnya ibadah? Kalau menemukan nikmatnya ibadah itu tandanya dua bapak-bapak ibu-ibu. Satu, continue terus tidak ada bolong. Yang kedua, nasyad. Nasyad itu semangat. Bapak-bapak ibu-ibu yang umroh, bapak-bapak ibu-ibu yang haji, itu kalau di Mekah itu nggak ada perasaan malas, itu nggak ada. Kalau kemarin umroh niku lumayan. Jadi karena ikut saja pilihan orang-orang itu jauh, padahal kalau biasanya umroh itu dekat, hanya keluar dari hotel sudah halaman masjid. Ini lumayan bapak-bapak. Kalau mencoba berjalan sendiri, tidak bareng anak, tidak bareng istri, tidak bareng rombongan, suatu saat karena duhur panas niku habis umroh, anak kulo larang kalau istri kulo sudah di hotel saja, sholat di hotel, saya yang berangkat. Kulo tak berangkat Pak. Kulo ingin coba berapa sih jaraknya, jarak tempuhnya. Kulo jalannya agak cepat. Niku 12 menit. Kira-kira teng pundi niku 12 menit. Niku padahal harus setiap hari berangkat pulang 5 kali. Tapi kadang setelah itu kita akhirnya nggak berangkat pulang, berangkat duhur, asarnya, maghrib, isanya, terus makannya di mana? Ya di hotel-hotel niku. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat kalau muliakan, orang yang ibadah pada umroh itu tidak ada perasaan malas, pingin sekali. Dan ketika ada di dekat Ka'bah itu kok pingin nikmat sekali. Itu namanya berarti umrohnya diterima, ngoten mawon. Jadi halawatal ibadah, nikmatnya ibadah itulah yang menjadi tanda bahwa ibadah kita diterima. Kalau yakin, aku yakin kan sudah lama kita ngaji, gak ada satupun di antara kita yang ngajinya berat. Gak ada yang karena apa-apa, gak ada. Pasti nikmat semua. Buktinya jenengan lebih hadir dahulu dibandingkan kulo. Berarti yang berat kan kulo. Enggak, kulo masih ada kewajiban bapak-bapak. Nikmat ibadah ini harus dipertahankan. Kenapa? Karena nikmat ibadah itu sinyal dari Allah kalau ibadah kita itu tidak diterima. Pertanyaannya sekarang yang muncul, nunggu kulo abot ibadah itu. Sholat malam niku ringan nopo abot? Abot Bang. Gimpun boten nopo-nopo. Mari kita obati. Kenapa? Saya kan ini ngaji di rumah sakit ini beda ngaji dengan di kampung-kampung. Sekarang kalau panjenengan kali kula niku ingin ini berpikir ala dokter ini. Kalau tubuh kita sehat, lisan kita sehat, mulut kita sehat, maka pasti kita bisa membedakan mana air yang manis, teh yang manis dengan teh yang pahit. Kenapa kita bisa membedakan? Sehat. Pada waktu COVID itu yang menjadi cara paling mudah laboratoriumnya kan tidak perlu ke lab. Pokoknya sampai sudah kehilangan rasa, itu COVID. Berarti kena penyakit, katanya. Kalau kamu tidak bisa membau, katanya. Seharusnya parfum itu harum. Kok kita cium nggak harum, berarti COVID. Kan ngoten nggih? Uyah itu seharusnya asin, tapi begitu dimutkan kok nggak terasa asin, COVID. Zikir itu seharusnya manis. Diteruskan Pak. Kalau zikir gak manis,
Covid. Sholat malam itu seharusnya nikmat. Dari sananya nikmat bapak-bapak. Zikir itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Salat malam itu adalah ibadah yang paling nikmat karena tidak ada hubungan yang lebih indah dibandingkan kita salat. Sebab dalam salat itu ada 3 hal yang luar biasa yang tidak kita dapati di ibadah-ibadah yang lain. Zikir terindah itu ketika kita salat. Kenapa? Karena salat itu ada 3 zikir berkumpul di dalamnya. 1 zikir lisan. Zikir lisan kita terus mengucapkan kalimat-kalimat yang berbentuk zikir. Yang kedua zikrul jawarih, zikir badan, zikir anggota tubuh karena kita terus bergerak dalam sholat. Yang ketiga zikrul qalbi, zikirnya hati karena kita merasa diawasi oleh Allah, khusyuk khudu. Tidak ada dalam ibadah yang sesempurna sholat. Makanya sholat itu pertama kali dalam penyebutan ibadah. Lah, sholat itu seharusnya nikmat. Seharusnya nikmat. Kok enggak nikmat hati kita kayak gini bapak-bapak? Covid. Berarti hati kita kena Covid. Kadang-kadang mohon maaf, para jenengan lebih paham dibandingkan kulo. Jenengan megang anak kulo mawon sampun anu niki ning flu niki. Perutnya ditekan-tekan ngeten sakit nah. Ndak. Kulo ini kalau ke dokter kadang-kadang kan ditekan-tekan ngeten. Ada dokter di depan rumah niku yang sering kulo datangi kalau kulo boten enak pengin muntah dokter. Oh, tekan. Pripun Gus? Boten. Pinter dia. Tapi dia tidak tahu sakitnya hati saya. Ibu-ibu sekarang kita belajar mendeteksi kesakitan kita, kecovidan kita. Kalau ulangi, sholat malam niku nikmat apa boten? Seharusnya nikmat, kok enggak? Hatinya Covid. Baca Quran niku nikmat apa boten? Enggak ada yang lebih nikmat lagi dibandingkan baca Al-Quran. Kok enggak nikmat? Covid. Sebagaimana kita tidak bisa merasakan uyah itu asin, tidak bisa merasakan anggur itu manis. Berarti Covid. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, lah bagaimana caranya? Kenapa kita terkena penyakit Covid yang tidak bisa menemukan nikmatnya sholat, yang tidak bisa menemukan nikmatnya silaturahim? Wah, jenengan kalau tak seneng napa boten? Ini urusan rekreasi. Ngoten niku seharusnya. Jadi sholat itu adalah rekreasinya orang mukmin. Lah kalau pas rekreasi sholat itu kok wabot, apalagi imamnya. Padahal kita sudah dilatih Ramadan itu. 20 rakaat loh bapak-bapak Ramadan. Jenengan mampu. Sekarang tinggal pinten kalau malam. Mungkin pun boten usah dijawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya yang menyebabkan Covid-nya hati kita, sakitnya hati kita itu 1, kita memandang rendah orang lain. Kita menganggap diri kita lebih tinggi, lebih bagus. Kalau ceritakan, ada seorang tokoh sufi bapak-bapak, ibu-ibu, niku kalau sholat malam niku nggak kehitung rakaatnya saking nikmatnya. Kayaknya nggak bisa dihentikan, terus nikmat sekali. Ciri orang nikmat kan terus pingin embo, ngoten nggih. Ciri orang nikmat itu tidak ingin segera menyelesaikan kenikmatan itu. Jenengan makan nikmat pasti pingin nambah. Lah saking nikmatnya dia sholat malam, dia pingin terus sujud. Lah suatu saat, suatu malam begitu dia mau sholat, wapot, bangun saja wapot. Berdiri untuk sholat saja wapun. Begitu dia sholat sama sekali ampiang rasanya, nggak ada kenikmatan sama sekali. Jatuh terus. Pas muter pinten, angsal pinten itu sudah. Ya, jenengan kan biasa nggih bapak-bapak muter tasbih itu sampai pinten. Kadang-kadang baru belum selesai, tahu-tahu sudah jatuh. Kinten-kinten diambil paling sedikit, nopo langsung menjelang selesai. Wah, niku korupsi kecil-kecilan zikirnya. Kula niku memang diwasiati kali abah untuk selalu bawa tasbih. Betul tasbih. Oh, walaupun dipakai atau didewa yang penting bawa bapak-bapak. Karena Islam aksesoris. Jadi kalau mau melihat saya itu ahli zikir apa tidak, lihat kantong saya. Bapak-bapak lihat jenengan kalau bisa melihat kalau jenengan niku bawa napa niku bawa untuk napa namanya, Mbak?
Panggih ngoten niku berarti sampean perawat. Kalau bawa ngeten berarti ahli zikir ngoten mau, walaupun nggak ahli zikir. Sebab niki namanya tasbih, namanya saya sudah bagus. Jadi dibawa Pak, tumbas yang mahal, jangan tumbas yang 5 ribuan, 10 ribuan. Tumbas yang mahal saja niki mahal niki bapak-bapak, karena yang hitam niki koka asli, sedangkan ini niki batu Yaman. Sayangnya saya beli satu, kalau beli banyak besok mohon, kalau beli banyak nanti kalau jual dagang. Buatan kalau pingin tasbih kulo niku kuatah, kalau buat wiritan habis itu kulo simpan, habis wiritan kulo simpan, mangke jatai anak-anak kulo, jatai cucu-cucu kulo. Ini pernah dipakai oleh mbah saya dulu zikir. Jenengan ngoten Bu, tasbihnya ganti. Jadi kalau sudah 1 bulan ganti tasbih. Biar diwarisi oleh anak-anaknya. Mbah Yai Jamal niku ketika wafat warisannya lumayan kathah. Lah barang-barangnya Abah niku wonten niki, wonten alat olahraga dan lain sebagainya. Kalau uangkan biar bisa dibagi waris niku, pas dibagi wonten niku kalau mendekati istri pun tasbihnya sampean yang ambil di Aji Kerto ini. Akhirnya tasbihnya dibeli oleh Ning Ida dan sekarang dipegang kulo. Memang itu yang paling saya taksir bapak-bapak, tasbihnya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, zikir itu seharusnya manis. Lah, kiai ini ketika malam niku pas zikir niku ndak nikmat, pas sholat malam itu nggak nikmat. Akhirnya dia menghentikan sholatnya, kemudian dia beristighfar, ingin tahu apa yang menyebabkan saya kok nggak nikmat sholat saya. Begitu dia berzikir, astagfirullahaladzim, 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 lama dia berzikir, tengah-tengah berzikir dia tertidur. Jadi bapak-bapak, kalau jenengan berzikir kok tengah-tengahnya tertidur, itu nikmat. Karena mungkin saja pas tidurnya jenengan dapat isyarah nanti. Jadi biarkan kalau ada orang pas zikir niku tertidur, jangan-jangan dia mau dapat ilham gitu. Tapi kalau baru saja zikirnya sudah tidur, bukan ilham niku namanya, apa? Di akhir dia zikir niku, dia kemudian tertidur. Begitu tertidur, antara tidur dan bangun niku, dia mendengar ayat. Padahal tidak ada orang. Dia mendengar ayat ngetan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu senang? Ayuhibbu ahadukum, apakah salah satu di antara kalian itu senang ayyakula lahma akhihi? Wes nak, gak usah kakean foto sudah. Niki tim IT kulo, tim IT. Apakah kamu senang memakan bangkai daging saudaranya? Memakan bangkai daging saudaranya. Begitu dia mendengar hatif suara di telinganya, apakah kamu senang memakan bangkai daging saudaranya? Dia langsung mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, hasil labnya sudah keluar. Napa niku maksudnya? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, itu berkaitan dengan ngerasani. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian ghibah, menggunjing saudara kalian. Sebab menggunjing itu seperti memakan bangkai daging saudaranya. Lantas dia berkata alhamdulillah. Kemudian diingat-ingat, Pak, hari ini saya menggibah siapa? Hari ini saya ngerasani siapa? Gak mungkin nikmat loh Pak, kalau hari ini kita rasan-rasan, malamnya sholat gak akan nikmat. Ketemulah dia, oh iya, tadi sore ada undangan tasyakuran dari tetangga. Jadi dia diundang tasyakuran di tetangga. Namanya tasyakuran kan ada makanannya. Begitu tengah-tengah tasyakuran itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada seorang pengemis pemulung membawa kresek masuk ke acara tersebut, tapi di belakang mengkais-kais sisa makanan. Jadi setelah orang itu makan, dikais-kais sisanya, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastiknya. Dia mengambil semangka-semangka yang bekas dimakan oleh orang-orang itu.
dalam hatinya begitu dia melihat orang itu langsung berkata, andai orang ini bekerja. Jadi ngerasanya tidak dengan lisan, andai orang ini bekerja, maka dia lebih terhormat dibandingkan ngais-ngais sisa makanan. Ini namanya yang ngerasain apa? Hatinya. Gara-gara itu dia tidak menemukan nikmatnya ibadah di malam hari, maka dia langsung pergi ke tetangganya sambil bertanya, "Mas, biasanya ada orang yang ngais-ngais sisa makanan itu siapa?" "Oh, itu namanya Pak Fulan." "Di mana rumahnya?" "Dia nggak punya rumah, tapi biasanya dia mangkal di Sungai Dijlah." Namanya Sungai Dijlah kan kitab nih. Akhirnya dia pergi ke Sungai Dijlah. Di pinggir Sungai Dijlah itu memang betul dia sedang membersihkan semangka sisa-sisa niku. Yang busuk dibuang, yang masih bisa dimakan dia makan. Ibu-ibu, tolong ditingali. Begitu dia sampai di sungai itu, dia melihat laki-laki yang dikomentari oleh hatinya itu, dia berkata, "Assalamualaikum, Mas." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu datang ingin ngerasani saya lagi tah? Tidak cukup, kamu tadi malam gak bisa tahajud dengan baik." Tanpa noleh dia mengatakan, "Waalaikumsalam. Apakah kamu datang ingin ngerasani saya lagi? Tidak kapok, kamu gak enak sholatnya." Berarti sinten niku bapak-bapak? Wali. Dia adalah kekasihnya Allah. Jadi jangan pernah menganggap remeh, mengunderestimate orang yang kelihatannya lebih rendah dibandingkan kita. Bisa-bisa dia lebih mulia di hadapan Allah. Betapa banyak wali-walinya Allah itu yang mastur. Yang mastur itu ditutup oleh Allah. Jadi setiap pasien yang masuk ke rumah sakit ini, itu Allah yang ngirim. Seperti apapun pakaian dia, seperti apapun rupa dia, setingkat apapun ekonomi dia, jangan-jangan ini adalah wali-walinya Allah. Maka ketika kulo pergi ke Tarim, ke Yaman itu, ke Tarim, ke Yaman itu, kulo ketemu dengan pemiliknya Rotibul Atos. Jenengan sampun kulo sukani Rotibul Atos? Derek. Nggih, mangke kulo kirim ke beliau diamalkan Rotibul Atos. Rotibul Atos itu kalau diamalkan hanya sekitar 5 menit selesai, Pak. Boten niku peringatan jangan terlalu lama ngajinya gitu. Saat ini saya ini kalau ngaji kalau pasti kasih alarm, khawatir kelamaan. Sebab kulo niku nek ngaji kadang-kadang nikmat ngoten niku lho Bapak. Nggih, berarti ngaji kulo diterima. Yang ngajinya gak nikmat, usrek, sampai itu berarti gak diterima. Tapi gak apa-apa, gak diterima pun sama-sama mendapatkan pahala. Keluar dari tempat ini semuanya dapat pahala, semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Kalau pernah ceritakan kali jenengan bahwa Allah itu punya malaikat yang disebut dengan sayyahin, malaikat yang selalu lono, mengembara. Dia hanya mencari majelis taklim, kata ngeten niki. Begitu ketemu majelis taklim, dia langsung mengatakan, "Hei kawan-kawan, kumpul di rumah sakit muslimat ada pengajian." Maka tempat niki sebenarnya penuh dengan para malaikat. Kemudian dia lapor kepada Allah, "Ya Allah, teng muslimat wonten pengajian, apa yang diterangkan? Ngeten. Apa yang mereka inginkan? Sorga," katanya. Mereka semuanya pingin sorga, pingin ridhonipun panjenengan ya Allah. Apakah mereka tahu sorga? Boten paham ya Allah. Bagaimana seandainya mereka tahu sorga? Oh, pasti minta ngaji setiap minggu. Apa yang mereka tidak inginkan? Mereka hanya tidak ingin celaka hidupnya, masuk neraka. Apakah mereka tahu neraka? Boten paham ya Allah. Singkat cerita, kemudian Allah bilang, semua yang ngaji pagi ini, mohon didengarkan ibu-ibu ya, semua yang ngaji hari ini saya ampuni dosanya. Dawuhipun Allah niku lho. Tiba-tiba malaikat setunggal niku matur ngeten, "Ya Allah, masa semuanya yang ngobrol ki mbak boten usah nggih ya Allah," gitu. Yang perhatian-perhatiannya saja Allah yang diampuni dosanya. Yang ngobrol-ngobrol boten usah, karena yang ngobrol itu pasti terpaksa itu ngajinya. Allah yang Maha Rahman
Allah yang Maha Rahim itu bilang begini, kamu gak usah kakean ngomong begitu. Yang ikhlas saya ampuni dosanya, yang tidak ikhlas ngaji juga saya ampuni dosanya. Alhamdulillah. Berarti niki ampunan niku ada ampunan dapat karena pribadi, ada ampunan yang gandol. Paham gak Bapak-bapak? Niki pentingnya gandol pengajian. Ikhlas gak ikhlas yang penting ngaji, nyimak nggak nyimak yang penting ngaji, keluar dari majelis niki diampuni dosanya semuanya, amin. Ya tapi jangan tiap ngaji ngobrol. Para rawuh yang sangat kula muliakan, kula terusaken. Jadi tidak nikmatnya ngaji, tidak nikmatnya sholat malam itu karena dia komentar terhadap orang lain. Maka mulai hari ini kita minimkan mengomentari orang. Kalau pas di tahrim niku dibilangi begini, di tahrim ini kumpul walinya Allah. Bahkan Nabi Khidir sering ada di sini. Kemudian pemilik Rotibul Atos cicitnya niku namanya Habib Alwi. Yai Khalid, saya mendapatkan pesan dari abah saya. Abah saya mendapatkan pesan dari abahnya, dari abahnya, dari abahnya, sampai pesan itu muncul dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang menulis wirisan Rotibul Atos. Pesannya begini, nak, kalau kamu masuk ke tahrim, jangan pernah meremehkan orang, jangan pernah menganggap kecil orang, apalagi kamu menghina orang. Sebab bisa saja dia adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Kalau diceritani kali Habib Alwi ketika kalau ziarah ke makomnya Mbah Ampel dan makom Kubah, wonten makom di sebelah selatannya Mbah Ampel itu namanya makom Kubah, itu yang bawa Simtuturor pertama kali ke Indonesia. Cucunya niku mundok teng Pondok Pulo. Ceritanya gitu. Dulu abah itu pernah didhawuhi di Masjid Ampel itu ada 40 walinya orang, walinya Allah yang sedang kumpul. Akhirnya mbah saya itu langsung lari ke Masjid Ampel. Begitu dia mau menghitung wali yang ada di Masjid Ampel itu, dia melewati jalan mau naik ke atas masjid itu, ada orang jualan cilok pentol. Dia datang hanya untuk menghitung wali-wali yang ada di dalam Masjid Ampel itu. Begitu dia naik tangga, dia langsung dibilangi, aku kok nggak dihitung? Padahal penjual cilok, dari mana dia tahu bahwa Habib ini ingin menghitung wali-walinya? Berarti dia adalah wali. Cilok, penjual cilok, wali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, wali itu tidak harus berserban, tidak harus pelintih, tidak. Bisa seperti itu, bisa saja adalah orang-orang yang di tengah kita itu juga wali-walinya Allah. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, kula teruskan. Satu, jaga lisan, jaga hati. Yang kedua, kalau kita tidak menemukan nikmatnya ibadah itu mungkin karena yang kita konsumsi haram atau yang kita konsumsi tidak halal. Suatu saat ada seorang namanya Abu Yazid Al-Bustami. Begitu suatu saat Abu Yazid Al-Bustami itu masih kecil, bukan kecil, sudah remaja, dia mengatakan, "Bu, saya kok enggak nikmat ya sholat. Barangkali ibu ada salah dengan makanan yang dimasukkan ke perut saya." "Oh iya nak, kemarin itu pas saya hamil sampean itu, saya ngidam akid niku mentega, susu mentega. Lah kebetulan tetangga saya itu jemur akid, jemur mentega. Begitu diambil ada sisa kecil yang tersisa, yang pasti itu adalah tidak diambil. Saya ambil, saya makan. Innalillah, gara-gara itu kamu gak nikmat ibadahnya." Sudah nak tunggu. Akhirnya ibunya itu segera pergi ke tetangganya, kemudian mengatakan, "Pak, mohon izin, saya mau nyaur. Kemarin saya ngambil akid sampean, saya ngambil makanan sisa sampean, saya bayar Pak." "Berapa sih Bu banyaknya?" "Hanya sak potong segini Pak." "Sudah Bu, halal." Begitu dihalalkan, anaknya ibadahnya nikmat lagi. Jadi kadang-kadang gak nikmat ibadah, apot sholat malam, apot ngaji, apot diajak baik, itu gara-gara makanan yang kita konsumsi tidak
halal. Yang terakhir bapak-bapak, ada seorang muridnya Abu Yazid Al-Bustami. Muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu 30 tahun dia menjadi murid. Abu Yazid itu menerangkan tentang manisnya beribadah. Kemudian dia mengatakan, ya Syekh, apa yang Anda terangkan itu sama sekali tidak pernah saya alami. 30 tahun saya menjadi murid Anda, saya tidak pernah menemukan nikmatnya ibadah. Abu Yazid paham, kamu tambahi 10 tahun pun kamu tidak akan menemukan nikmatnya ibadah karena kamu sedang sakit. Lah kalau bapak guru saya tahu kalau saya sedang sakit, tolong dong segera diobati saya. Saya obati tapi kamu nggak akan bisa. Bagaimana? Sudahlah, nggak akan bisa, katanya Abu Yazid. Saya harus bisa. Akhirnya, kalau kamu ingin bisa begini, keluar kamu dari pondok ini, cari tukang cukur, gundulan kepalamu. Padahal dia orang mulia bapak-bapak. Gundulan kepalamu, dia langsung astagfirullahaladzim. Kamu jangan bilang astagfirullahaladzim, gara-gara istighfarmu itu kamu bisa syirik. Bingung dia, mana mungkin istighfar menjadikan saya syirik? Kenapa saya kok syirik dengan istighfar? Karena kamu beristighfar bukan pada Allah, tapi kamu mengagungkan rambut. Habis itu kamu pergi ke pasar, bawa coklat, bilang di tengah-tengah pasar, siapa yang pengen coklat ini, ayo sini, ambil. Tapi tolong lempari kepala saya dengan kotoran. Dia lompat lagi ke belakang, subhanallah. Oleh gurunya dibilang, kamu bilang subhanallah, maha suci Allah. Sebenarnya kamu tidak memahasucikan Allah, tapi kamu memahasucikan dirimu sendiri. Ini loh bapak-bapak yang dalam dunia tasawuf disebut dengan ujub. Ujub itu membanggakan diri. Naik nanti akan ada yang disebut dengan takabur. Lah penyakit-penyakit hati ini yang harus diperangi agar kita menemukan nikmatnya ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, wonten 2 hikmah, tapi hikmah berikutnya pertemuan yang akan datang. Jadi bapak-bapak gampang. Nih mangke jenengan sholat duhur, Allahu Akbar, nikmat. Boten usah dikasih tahu kawannya, aku nikmat sholat tadi. Cukup bilang alhamdulillah, tolong ya Allah pertahankan kenikmatan kula dalam ibadah ini. Kalau panjenengan sholat Allahu Akbar, mulai takbir sampai salam kaeling blas sama Allah, wabot. Langsung saja bapak-bapak, langsung di apa masukkan lab di lab, diambil darah hatinya, kemudian letakkan labnya tadi kan wonten nih, siapa yang saya rasani, siapa yang saya rendahkan, bagaimana makanan yang masuk ke dalam hati, ke dalam diri saya. Niki ngajinya agak santai tapi berat niki bapak-bapak, berat tapi mudah-mudahan Allah memberikan kita kenikmatan ibadah, amin, amin. Ya Allah, kita tidak diperintah apapun bapak-bapak, kita tidak diperintah mencari rezeki, kita tidak diperintah bekerja, kita tidak diperintah apapun. Yang paling inti dalam hidup ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kita hanya diperintah beribadah kepada Allah. Apa yang kita kerjakan mau sekedar pingin nyari sangunya ibadah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, gini, ijtihaduka fima dumina wa taksiruka fima tuliba dalilun ala intimasil qalbika. Kesungguhanmu merebut mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Kesembronoanmu terhadap sesuatu yang diperintah oleh Allah. Niki ngaji teng niki pasti paham, tapi nek ngaji teng kampung niku kedah diulang-ulang. Kesungguhanmu melakukan sesuatu, mencari sesuatu yang sebenarnya dia sudah dijamin oleh Allah. Napa niku? Rezeki. Wa taksiruka fima tuliba minka, kesembronoanmu terhadap sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu dituntut oleh Allah dari kita. Apa itu? Ibadah. Sungguh-sungguh dalam bekerja, teledor dalam ibadah, dalilun, itu kalau di lab tanda alantimasil basiratika,
butanya mata batinmu. Jadi bapak-bapak, ini namanya lab mata niki. Kalau mata ini tinggal ke apotek atau ke toko kacamata selesai. Tapi kalau mata hati ini sudah mulai rabun apa enggak? Mata hati kita itu sudah mulai, bahasanya arek-arek itu picok apa enggak? Makanya kalau noleh teng iku bapak-bapak, boten noleh teng jenengan. Buta enggak mata batin kita? Itu tergantung. Ngajinya tambah lama tambah kasar loh bapak-bapak. Tapi tambah naboi ngoten niku. Kalau ngaji tambah ketabok, alhamdulillah. Itu namanya diingatkan. Boten kulo yang mengingatkan. Lah kulo boten pingin bahas niki kok tiba-tiba matur ngoten niku. Bapak-bapak, kalau pingin tahu mata batin kita ini masih sehat, masih bisa melihat apa tidak? Satu, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Biasa-biasa saja dalam bekerja, itu berarti sehat. Tapi kalau dibalik, bersungguh-sungguh dalam sesuatu yang tidak disuruh, leha-leha dalam sesuatu yang sebenarnya disuruh, itu berarti mata batinnya sudah mulai rabun. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi hadzal majlis wa bijahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taj'alana wa umma auladi wa auladi wa jami'a man jalasa fi majlisina hada min ibadika syakirin, min ibadika sabirin, min ibadika mukhlisin. Ya Allah, di rumah sakit yang mulia ini kami tolong ya Allah, bila hati kami sakit, bila mata kami sakit, bila telinga kami sakit, bila anggota batin kami sakit, kami mohon ya Allah, sembuhkan, 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 sembuhkan birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna, irhamna, irhamna birahmatikal wasi'ah, irhamna ya Allah bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.